Ya saya kira pemerintah harusnya bijak lah ya. Jangan membuat polemik-polemik terus lah. Kalau memang habis ya udah habis. Emang kurang kenyang? Hah? Emang masih lapar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya KS Patoni di channelnya Aktivis 21. Hari ini kita bakal ngomongin tentang isu yang lagi hangat, yang lagi banyak diperbincangkan, yaitu tentang masa jabatan presiden yang katanya mau ditambah menjadi 2 tahun. Ada yang setuju nggak? Ada yang setuju nggak? Yo ngacung. Nah, isu ini sebenarnya bukan isu baru ya teman-teman. Dari kemarin kita sudah dengar ada isu tentang penambahan periode menjadi 3 periode. Ada yang menyarankan masa presiden ditambah aja 2 tahun. Walaupun beberapa kali presiden sudah membantah, sudah mengungkapkan, janganlah itu diungkit-ungkit lagi. Kalau ada yang mengungkit-ungkit itu sama saja dengan menampar muka saya, kata presiden ya. Tapi mungkin orang-orang ini pengen ditampar kayaknya ya. Oke. Nah, isu ini sempat berhembus kemarin-kemarin, dipiralkan oleh Menteri Ekonomi. Oh, bukan Menteri Ekonomi ya, Menteri Investasi Pak Bahlil. Pak Bahlil, itu dia, maaf. Terus hilang tuh karena mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kanan dari kiri ya. Tapi hari ini isu itu menjadi lebih santer teman-teman, gaungnya menjadi lebih bergema karena hari ini yang mengusung atau yang mengungkapkan isu ini adalah para petinggi atau para pemimpin partai. Yang pertama ada Caimin dari PKB, terus ada Erlangga Hartarto dari Golkar, dan ada satu lagi Zulkifli Hasan dari PAN. Nah, isu ini jadi santer karena diusung oleh para ketua-ketua umum partai tersebut. Sebenarnya apa sih alasan para ketum-ketum parpol ini ingin menambah masa presiden menjadi 2 tahun lagi? Ya, kalau kita lihat alasan-alasannya, sebenarnya alasannya biasa-biasa aja. Caimin mengatakan bahwa katanya ekonomi kita itu kan lagi positif. Nah, jangan sampai tren yang lagi naik ini terhalang atau tersendat karena ada pemilu. Itu dia alasan Caimin. Alasan Airlangga juga sama ya. Yang lebih unik mungkin alasannya Pak Zulkifli Hasan. Selain tadi ngomongin ekonomi, Pak Zulkifli Hasan mengaitkan dengan faktor eksternal seperti perang di Rusia dan Ukraina itu ya. Dan ada lagi seperti survei. Ada sebuah survei yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat ini sangat besar terhadap kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Itu hampir 73% katanya. Jadi ini masyarakat ini sangat senang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Jadi itu salah satu alasannya kenapa harus diperpanjang. Tapi kalau ngomongin survei ini jadi lucu teman-teman, karena survei ini dirilis ketika minyak goreng langka, ketika tahu tempe hilang gitu ya. Sekarang daging mahal. Nah, jadi siapa sebenarnya yang disurvei? Apakah survei ini salah satu faktor untuk melegitimasi wacana penambahan presiden ini? Ya kita nggak tahu ya. Selain itu, saya di sini ingin membahas tulisan yang cukup menarik dari Profesor Yusril Ihjamahendra. Teman-teman kalau tahu beliau adalah salah satu ketua umum partai juga ya, Partai Bulan Bintang, dan sekaligus ahli hukum gitu. Profesor di bidang hukum. Nah,
tulisan Prof Yusril ini agak sedikit mengejutkan saya kira. Jadi dia membayangkan kalau ini benar-benar dilakukan, penambahan ini benar-benar dilakukan, dia bertanya, ini bagaimana cara penambahannya? Karena kalau tidak dilakukan dengan benar, ini akan menjadi sebuah kekacauan sistem, teman-teman. Pemilu itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Itu sudah ditentukan ya, pemilu serentak. Siapa yang dipilih yaitu presiden, wakil presiden, ada DPR-nya, ada DPR daerahnya, ada DPD-nya, kan itu. Nah, proses itu, pemilihan itu nanti akan berlaku selama 5 tahun dan akan berakhir dengan sendirinya setelah 5 tahun. Jadi ketika 5 tahun ini sudah selesai, dia akan berakhir sendiri, teman-teman. Nah, jika pemilu itu ditunda melebihi batas waktu 5 tahun, maka atas dasar apa nih para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Ini yang dipertanyakan Prof Yusril. Tidak ada dasar hukum sama sekali. Kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara, mulai dari presidennya, wakil presidennya, MPR-nya, DPD-nya, DPRD-nya, itu semua ilegal atau tidak sah atau tidak legitimate. Bisa kebayang ya teman-teman, setelah berakhir 5 tahun, nah itu orang-orang yang menduduki jabatan itu menjadi ilegal dengan sendirinya. Jika para penyelenggara itu ilegal, maka tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi mereka. Ya, mereka ilegal gitu. Ngapain? Rakyat akan jalan sendiri-sendiri nanti. Ya semaunya rakyatnya aja karena sudah tidak ada pemimpin yang sah. Rakyat bisa membangkang kepada presiden, bisa membangkang kepada wakil presiden. Menteri nanti bisa membangkang kepada DPR, kepada DPD, juga kepada MPR. Rakyat berhak menolak keputusan apapun yang mereka buat karena keputusan itu tidak sah dan bahkan ilegal gitu. Nanti penyelenggara negara yang masih sah atau masih legal di tingkat pusat itu cuma Panglima TNI dan Kapolri. Karena keduanya itu dipilih oleh presiden dan disahkan oleh DPR. Ini akan sulit menggantinya, akan sulit menurunkannya, karena yang menurunkannya atau yang menaikkannya, yang memberi keputusannya sudah ilegal kan gitu. Jadi bingung kan? Maka ini akan terjadi kekacauan sistem, teman-teman. Nah, masih mending kalau misalnya TNI sama Polri kompak ya. Kalau tidak kompak, kalau berbenturan, nah ini akan gawat. Di daerah, gubernur, bupati dan wali kota ini masih bisa menjalankan pemerintahannya dengan catatan masa jabatan mereka masih ada gitu ya. Masa jabatan mereka masih berlaku. Tapi mereka sudah tidak bisa diatur oleh DPRD. Nggak bisa lagi. Karena apa tadi? DPRD-nya sudah tidak sah, sudah ilegal kan gitu logikanya. Jadi bagaimana cara mengontrol bupatinya ini? Bagaimana mengontrol gubernurnya? Dan nanti kepada siapa gubernur ini bertanggung jawab? Kan gitu teman-teman. Ya, intinya yang masalah-masalah tadi yang digambarkan oleh Prof Yusril itu intinya itu akan terjadi keadaan bangsa yang carut marut lah, benar-benar carut marut, kacau gitu ya. Dalam suasana carut marut itu bisa aja segala sesuatu terjadi, misalnya anarkis dari masyarakat gitu ya. Terus ada kelompok-kelompok yang memanfaatkannya, maka timbullah chaos di sana di sini. Kalau udah chaos, masuk kepentingan asing, pura-pura menengahi,
tapi punya misi lain, itu kan berbahaya sekali ya teman-teman. Itulah yang dikhawatirkan pertama oleh Prof. Yusril teman-teman, ketika ada wacana penambahan masa periode ini. Makanya Prof. Yusril sedikit memberikan saran. Sebenarnya ada jalan, katanya ada jalan, kalau mau ingin ditambah ada jalan. Yang pertama, bisa melakukan amandemen. Amandemen ini yang penting didukung oleh semua partai, ya, partai politik yang ada di DPR untuk mengubah konstitusi. Nah, Prof. Yusril juga melihat celah di sini. Sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya nggak usah dirubah, tapi cuma ditambahkan. Ini bisa asalkan ada kesepakatan dari semua anggota DPR. Apakah ini memungkinkan? Cara ini salah satu cara yang paling bisa ya dilakukan gitu ya. Tapi jangan main-main juga kalau DPR seenaknya misalnya tanpa menyerap aspirasi publik. Ini bisa terjadi hal-hal yang juga tidak kita inginkan. Misalnya ketika mendengar isu ini, pihak buruh sudah berkomitmen akan melakukan people power ya, ini harus ditangkap aspirasinya sama DPR ya, tidak sekonyong-konyong karena semua DPR bisa dikendalikan lalu kalian merubah amandemen, ingin menambah masa jabatan presiden. Itu. Yang kedua, cara yang kedua bisa melakukan dekret presiden. Dalam konstitusi kita, dekret presiden ini pernah dikeluarkan oleh Soekarno ya, kalau teman-teman baca buku sejarah. Dan ada lagi dekret presiden yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Gus Dur itu waktu itu mengeluarkan dekret presiden ingin membubarkan anggota dewan ya, DPR. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Karena posisi Gus Dur kurang kuat, Gus Dur yang dilengsarkan gitu. Padahal secara kondisi pada waktu itu sebenarnya Gus Dur didukung oleh ormas-ormas teman-teman. Tapi karena di DPR ini kuat, akhirnya Gus Dur berhenti di situ. Yaitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, Jokowi berani nggak mengeluarkan dekret? Karena mengeluarkan dekret itu harus punya keberanian. Kenapa? Karena bisa-bisa kalau dekretnya kalah gitu ya, ini bisa-bisa dianggap makar, bisa-bisa dianggap berkhianat kepada negara dan bisa diadili. Di situ nyalinya teman-teman. Bisa aja nanti kan misalnya di DPR menerima tapi ada konflik di akar rumput di rakyat misalnya yang menolak, itu malah konsekuensinya akan lebih berat. Itu ya. Yang pertama tadi bisa melakukan amandemen dengan catatan-catatannya tadi. Yang kedua dengan melakukan dekret. Dan yang ketiga yaitu dengan melakukan konvensi konstitusional. Menurut Prof. Yusril lagi, konvensi konstitusional itu mengabaikan macam-macam hukum atau konstitusi yang ada. Jadi diabaikan saja segala aturan-aturannya. Dan ini pernah terjadi di tahun 1946. Waktu itu udah diagendakan pemilihan umum itu akan dilakukan tahun 1946. Tapi dengan catatan bahwa pada saat itu terjadi semacam banyak sekali gangguan sehingga tidak bisa dilaksanakan karena ada perang kemerdekaan dan segala macam itu ya. Lalu baru bisa diselenggarakan pada tahun 1949. Itu catatannya ya. Konvensi konstitusional ini diberlakukan karena memang situasinya sangat tidak mendukung. Gitu ya, tidak bisa memaksakan. Jadi aturan-aturan yang ada bisa diabaikan. Nah, itu tadi dia teman-teman, 3 usulan mungkin ya yang bisa dilakukan. Yang mungkin bisa dilakukan dengan berbagai macam catatan tadi ya. Ada amandemen undang-undang,
ada dekret presiden, ada konvensi konstitusional dengan catatan-catatannya masing-masing. Tapi bagaimana dengan hari ini? Apakah itu bisa dilakukan? Menurut pandangan saya pribadi ya jauh ya. Masih jauh gitu bisa dilakukan amandemen, apa urgensinya gitu, apalagi dekret. Ya saya kira pemerintah harusnya bijak lah ya. Jangan membuat polemik-polemik terus lah. Kalau memang habis ya udah habis. Emang kurang kenyang? Hah? Emang masih lapar? Oke, itu dia ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi info yang bermanfaat. Sebarkan info ini ke teman-teman lainnya agar semua orang juga bisa terbuka pandangannya terhadap negara ini gitu ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.